datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan tata nama senyawa benzena. Nah, kita mulai dari struktur benzena. Benzena memiliki rumus kimia C6H6. Perbandingan jumlah atom C dan H-nya menunjukkan bahwa benzena sangat tidak jenuh. Pada mulanya, para ahli mengusulkan bahwa benzena memiliki struktur alifatik dengan adanya ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Namun faktanya, benzena tidak memperlihatkan sifat ketidakjenuhan dari struktur demikian. Sehingga pada tahun 1865, Kekulé mengajukan struktur benzena sebagai suatu cincin yang terdiri dari 6 atom C dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap 2 yang berselang-seling. Namun demikian, struktur ini kembali ternyata tidak dapat menjelaskan sifat-sifat benzena yang meskipun memiliki ikatan rangkap 2 cenderung mengalami reaksi substitusi, bukan reaksi adisi seperti alkena pada umumnya. Berdasarkan fakta inilah, pada tahun 1931, Linus Pauling kemudian merumuskan struktur benzena sebagai struktur hibrida resonansi, yaitu struktur yang berada di antara dua struktur Kekulé. Struktur ini membentuk sistem delokalisasi yang menstabilkan struktur benzena. Untuk tata nama benzena hampir sama dengan semua senyawa kimia yang mengikuti aturan IUPAC. IUPAC sebagai lembaga internasional yang berwenang memberi saran dalam hal tata nama sudah menyiapkan aturannya, termasuk senyawa yang memiliki beberapa jenis gugus fungsi. Tata nama senyawa turunan benzena mengikuti prioritas gugus fungsi yang berlaku pada senyawa organik umum. Prinsip penamaan turunan benzena antara lain dimulai dari penomoran yang dimulai dari atom C pada benzena yang mengikat gugus fungsi prioritas tertinggi. Urutan penempatan nama cabang dalam nama senyawa diprioritaskan sesuai urutan alfabetis, kecuali jika digunakan sistem penamaan campuran dengan menggunakan nama trivial atau traditional name. Untuk tahu lebih jelasnya, silahkan perhatikan video berikut. Untuk tata nama monobenzena atau benzena dengan satu substituen, mungkin namanya tidak sesuai dengan substituennya, sehingga kalian harus berusaha menghafal nama-nama benzena seperti toluena, fenol, alinilin, asam benzoat, asetofenon, dan anisol. Sedangkan untuk benzena disubstitusi atau memiliki dua substituen, aturannya posisinya dinyatakan dengan awalan orto, meta, dan para yang disingkat O, M, dan P. Aturan selanjutnya, jika dua atau lebih atom H pada benzena disubstitusi, maka ada 3 kemungkinan posisi substituen yang terikat pada atom-atom karbon. Jadi, tiap atom C beri nomor untuk menentukan letak substituennya. Jika dua substituennya berbeda, maka gunakan urutan prioritas berikut. Urutan prioritas dari paling tinggi ke yang paling rendah, mulai dari gugus karboksilat sampai halida. Jika terdapat 2 atom gugus atau lebih yang menggantikan atom H dengan gugus yang berbeda, maka penamaan gugus benzena didahulukan secara alfabet diikuti nama benzena. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan contoh soal berikut. Kita memulai menghitung dari gugus yang pertama terikat. Kemudian jika langsung ada 2 gugus yang terikat, tentukan prioritasnya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Jika lebih dari 1 substituen, ingat kembali menggunakan aturan orto, meta, atau para. Secara ringkas, jika dirangkum, aturan penamaan benzena polisubstitusi yang pertama, jika ada lebih dari 1 gugus pada cincin benzena, posisinya dituliskan menggunakan angka. Kemudian aturan yang kedua, cincin benzenanya diberi nomor, lalu substituennya diberi nomor terendah. Jika ada lebih dari 2 substituen yang berbeda, maka harus disebutkan secara alfabetis.
Aturan yang keempat, jika substituen yang terikat pada cincin bensena memiliki nama induk, maka diberikan nomor 1 sebagai prioritas. Kemudian yang kelima, jika gugus C6H5 diberi nama sebagai substituen atau cabang, gugus ini diberi nama gugus fenil. Dan yang keenam, bensil adalah nama lain dari gugus metilfenil. Khusus untuk bensena polisubstituen, hampir sama dengan penamaan bensena yang mengandung dua substituen yang diberikan nomor atau angka. Untuk memulai memberikan penomoran, perhatikan urutan prioritasnya. Jika terdapat substituen yang sama, maka gunakan penomoran yang paling rendah. Paling utama yang harus kalian ingat adalah bensena bisa saja menjadi cabang jika mengikat rantai alkana yang terdiri dari 7 atom karbon atau lebih, atau jika dianggap cabangnya lebih panjang. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditampilkan tata nama beberapa turunan bensena, mulai dari monosubstitusi sampai yang polisubstitusi. Untuk yang monosubstitusi dimulai dari toluena, fenol, bensaldehid, asam benzoat, bensil alkohol, bensil klorida, fenil bromida, benzoil klorida, asam bensena sulfonat, metoksibensena atau yang biasa dikenal dengan fenil metil ester, kemudian fenil metil keton atau acetofenon, dan stirena atau vinil benzena. Untuk benzena disubstitusi, ingat kembali aturannya, bisa menggunakan awalan orto, meta atau para, atau menggunakan nomor. Misalnya di sini orto dimetil benzena atau 1,2 dimetil benzena. Contoh lainnya, metil dimetil benzena atau 1,3 dimetil benzena. Substituen yang memiliki nama induk maka menggunakan penamaan tersendiri. Misalnya metil salisilat, asam ftalat, dan asam salisilat atau asam 2-hidroksi benzoat. Penamaan pada asam ftalat dan metil salisilat tidak sepenuhnya mengikuti aturan IUPAC, tapi berdasarkan nama trivialnya. Nah, kita lanjut ke benzena trisubstitusi. Contohnya 1,2,3 trihidroksibenzena atau yang dikenal dengan pirogalol. Kemudian hidrokinon dengan nama resminya 1,2,4 trihidroksibenzena. Kemudian trinitrotoluena yang biasa digunakan sebagai bahan peledak, nama IUPAC-nya adalah 2,4,6 trinitrotoluena. Dan yang terakhir asam pikrat dengan nama IUPAC 2,4,6 trinitrofenol. Agar kalian lebih memahami materi tentang struktur dan tata nama benzena, silahkan perhatikan baik-baik contoh soal dan latihan berikut. Untuk yang nomor 1, kita lihat yang diminta di sini adalah tata nama turunan benzena dengan rumus struktur berikut. Nah, di sini kita lihat benzena ini merupakan benzena dengan dua substituen. Perhatikan posisinya baik-baik. Apakah dia ada di posisi orto, meta, atau para? Atau cara lain, selain memberikan awalan orto, meta, atau para, perhatikan nomornya. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah benzena monosubstituen. Selamat mengerjakan soal latihan. Jika kalian masih bingung, silahkan perhatikan kembali aturan tata nama yang telah dibahas sebelumnya. Itulah pembahasan kita tentang materi struktur dan tata nama benzena. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.